Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dengan Bunda Yeni. Hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia tema 3, subtema 4 tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Sebelum itu, Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mengetahui proses menghasilkan garam. Yang kedua, siswa mengetahui proses terjadinya embun. Yang ketiga, siswa mengetahui proses terjadinya hujan. Dan yang keempat, siswa mengetahui materi tentang pemanasan global. Materi yang pertama yaitu bagaimana proses untuk menghasilkan garam. Berikut 4 langkah membuat garam dari air laut. Yang pertama, di pinggir pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak. Kemudian tambak diisi air laut. Air laut akan menguap karena terkena sinar matahari dan tersisa kristal-kristal garam. Setelah sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam siap dipanen. Garam-garam yang sudah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah yodium dan siap dikirim ke daerah lain. Materi selanjutnya, kenapa sih terjadi embun pagi? Di pagi hari kita sering menjumpai embun, entah di daun, di halaman rumah, maupun di badan mobil. Sering terdapat titik-titik air di pagi hari yang sering kita kenal dengan embun pagi. Nah, sekarang kita akan belajar kenapa terjadinya embun pagi. Kita semua tahu bahwa embun adalah uap-uap air yang kembali berubah menjadi titik-titik air. Tetapi kenapa hal ini terjadi pada malam hari ya? Sebenarnya tidak perlu menunggu malam hari untuk membuat uap air mengembun. Embun dapat terbentuk pada suhu yang cukup dingin dan kondisi yang cukup tenang. Kebetulan malam hari adalah satu waktu yang memenuhi kondisi tersebut. Memangnya apa yang terjadi saat udara dingin? Begini, udara memiliki satu titik jenuh di mana dia tidak dapat lagi menampung uap air yang lebih banyak. Dan sebagian uap tersebut kembali berubah menjadi titik-titik air. Kondisi tersebut pada umumnya terjadi saat udara tidak dapat menampung uap air lagi. Akan tetapi, ternyata menurunkan suhu udara juga menyebabkannya berada di titik jenuh. Titik jenuh akibat penurunan suhu udara kita kenal dengan titik embun. Pada malam hari, suhu udaranya lebih dingin, umumnya tidak banyak angin yang berhembus. Saat tidak ada angin yang berhembus, uap air akan lebih mudah menempel pada benda-benda tertentu seperti daun, rumput, dan mobil. Benda-benda tersebut umumnya akan bersuhu dingin juga di malam hari. Akibatnya, suhu dingin dari benda tersebut akan membuat uap-uap air yang menempel pada benda ini menjadi jenuh dan berubah kembali menjadi titik air. Nah, titik-titik air inilah yang kita lihat sebagai embun di pagi hari. Materi yang ketiga yaitu bagaimana proses terjadinya hujan. Yang pertama, panas matahari akan membuat air laut menguap. Yang kedua, uap air yang terkumpul di udara akan membentuk awan. Kemudian yang ketiga, awan yang penuh dengan uap air tadi tertiup angin ke daratan, lalu uap air jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Materi selanjutnya yaitu tentang pemanasan global. Pernahkah kalian mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Kalau belum tahu, simak penjelasan Bunda ya. Pemanasan global sering disebut global warming. Pemanasan global mengakibatkan suhu di bumi meningkat. Penyebab pemanasan global adalah polusi udara yang berasal dari asap kendaraan, asap pabrik, dan kebakaran hutan. Penyebab polusi disebut polutan. Gas polutan menyebabkan panas matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu di bumi makin panas. Akibat dari pemanasan global, yang pertama,
Suhu yang makin panas mengakibatkan es di kutub mencair, sehingga dapat menyebabkan beberapa pulau tenggelam. Yang kedua, tumbuhan dan hewan sulit beradaptasi dan dapat mengalami kepunahan. Akibatnya, bencana kelaparan akan melanda manusia karena kekurangan bahan makanan. Berikut cara mengurangi laju pemanasan global. Yang pertama, berjalan kaki atau bersepeda saat berpergian ke tempat yang dekat. Yang kedua, menggunakan transportasi umum saat berpergian ke tempat yang jauh. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang keempat, menanam pohon dan merawat tanaman. Dan yang kelima, hemat dalam menggunakan listrik dan air bersih. Selanjutnya, tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang ada di sini dengan benar dan tepat sesuai dengan apa yang Bunda jelaskan.